Pragmatis, kata yang nyaris tabu di Tottenham selama 2 tahun terakhir di bawah arahan Ange Postecoglou. Sepak bola menyerang, penuh risiko, dan idealisme tanpa kompromi seolah jadi identitas klub London Utara itu. Tapi datangnya Thomas Frank mengubah segalanya. Hanya dalam hitungan minggu, wajah Spurs terlihat berbeda. Bukan lagi tim yang mati-matian mengejar estetika, melainkan tim yang rela mengorbankan keindahan demi efektivitas. Dalam hitungan minggu, Frank menanamkan cara bermain yang lebih terukur, lebih hati-hati, tapi tetap mematikan. Di era Postecoglou, Tottenham adalah tim yang selalu bermain terbuka. Tidak ada kata parkir bus dalam kamus mereka. Menekan dengan blok tinggi menjadi prinsip yang dijunjung, entah saat unggul maupun tertinggal. Bahkan ketika hanya bermain dengan 9 orang melawan Chelsea pada November 2023, Postecoglou tetap keras kepala dengan pendekatannya. Filosofi menyerang itu seakan sudah jadi identitas yang tak tergoyahkan. Namun, Thomas Frank datang membawa angin berbeda. Baru di pramusim saja, ia langsung menantang timnya untuk disiplin bertahan. Filosofinya sederhana, sebelum bicara soal keindahan permainan, pastikan pertahanan berdiri kokoh. Dan ujian pertama datang dalam derby melawan Arsenal di Hong Kong, laga yang seharusnya jadi panggung hiburan, tapi justru berubah jadi demonstrasi pragmatisme ala Frank. Pertandingan itu berakhir di luar ekspektasi penonton. Tidak ada pesta gol, tidak ada jual beli serangan gila-gilaan seperti era sebelumnya. Tottenham menang tipis 1-0 lewat permainan yang terkendali. Bagi penonton itu mungkin mengecewakan, tetapi bagi Frank, kemenangan semacam itu adalah gambaran sempurna dari proyek barunya. Kemenangan 1-0 atas Arsenal adalah skor yang sangat indah. Ya, itu hanya laga pramusim, tetapi berlangsung sangat kompetitif. Saya sudah bilang melawan Arsenal tidak pernah ada persahabatan, ujarnya tegas. Skuad Tottenham tampil seperti sedang berada di final turnamen besar. Setelah unggul jelang turun minum, mereka tidak ragu mundur ke belakang, membangun blok pertahanan rendah dan menunggu Arsenal frustrasi. Christian Romero dan rekan-rekannya menjalankan instruksi dengan disiplin tinggi. Frank pun mencoba berbagai variasi, dari blok medium yang agresif hingga blok rendah yang pasif. Dan salah satu jebakan blok medium itu bahkan langsung berbuah gol dalam hitungan detik. Sebuah bukti bahwa pragmatisme bukan hanya soal bertahan, tapi juga tentang memukul lawan di momen paling tepat. Prinsip Thomas Frank begitu gamblang sejak awal, perbaiki pertahanan Tottenham yang porak-poranda. Di era Postecoglou, lini belakang Spurs bak pintu terbuka lebar. Musim lalu, mereka kebobolan 65 gol hanya dalam 38 laga. Angka itu bukan sekadar statistik, tapi cermin dari kekacauan. Hasilnya tragis, Tottenham terdampar di peringkat ke-17 Liga Inggris, hanya 1 langkah dari jurang degradasi. Frank datang dengan reputasi sebagai pelatih yang obsesif pada detail pertahanan. Di Brentford, ia terbukti piawai memainkan berbagai formasi, baik 4 maupun 3 back, lengkap dengan fleksibilitas tinggi dalam menentukan blok pertahanan. Pendekatannya bukan sekadar menahan serangan, tetapi membangun sistem yang disiplin, terstruktur, dan mampu beradaptasi dengan ritme lawan. Sesuatu yang benar-benar hilang dari Tottenham selama 2 tahun terakhir. Kontras dengan itu, Postecoglou hadir dengan janji sepak bola atraktif. Ia menjual mimpi indah kepada fans, hiburan tanpa kompromi. 10 laga pertama musim 2023/2024 sempat meyakinkan Spurs tampil segar dan menghibur. Tetapi euforia itu hanya fase singkat. Begitu fase bulan madu berakhir, kelemahan sistemnya terbongkar. Gaya bermain Postecoglou terlalu riskan. Spurs terbiasa menyerang tanpa rem meski sudah unggul lebih dulu. Poin yang seharusnya aman sering terbuang percuma. Tekanan fisik juga tak kalah besar. Pemain dipaksa tampil agresif sepanjang 90 menit yang berujung pada badai cedera. Kritik pun datang deras, tapi Postecoglou bersikeras mempertahankan idealismenya. Bagi dia, sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang menyajikan pengalaman yang tak terlupakan. Ironisnya, prinsip itu runtuh di laga terakhir musim lalu. Dalam final Liga Eropa melawan Manchester United, Postecoglou justru menginstruksikan Spurs bermain pragmatis demi meraih gelar. Saat itu, momen terbaiknya lahir ketika ia mengkhianati ideologinya sendiri.
Konsep yang ia pertahankan mati-matian ternyata tak pernah realistis. Kini, Frank hadir dengan cara pandang lebih membumi, menambal lubang besar yang ditinggalkan, sekaligus memberi harapan baru bahwa Tottenham bisa kembali kompetitif tanpa harus tersandera idealisme semu. Pembenahan Thomas Frank terlihat jelas sejak 3 pertandingan awal di Premier League 2025-2026. Dalam rentang itu, Tottenham hanya kebobolan 1 gol saja, sebuah evolusi signifikan dari musim sebelumnya yang rapuh secara defensif. Ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti bahwa fondasi pragmatisme sedang dibangun dengan batu ketelitian dan disiplin. Kemenangan perdana datang pekan pertama saat Spurs meladeni Burnley di kandang. Skor 3-0 berbicara banyak, 2 gol dari Richarlison yang spektakuler, 1 gol tambahan oleh Brennan Johnson. Semua lahir dari pola serangan yang tersusun rapi dan pertahanan yang solid. Vicario tampil sebagai benteng. Burnley punya banyak peluang, tapi tak mampu menembus rapatnya sistem Spurs. Pekan kedua membawa ujian lebih berat, Manchester City di Etihad. Meski menghadapi tim sekelas City, Spurs tampil kalem namun mematikan, unggul 2-0 lewat aksi Brennan Johnson dan João Palhinha sebelum turun minum. Yang lebih impresif, blok pertahanan disiplin mampu membendung dominasi City dan memaksa mereka frustrasi sepanjang babak kedua. Namun, realitas sepak bola menyisipkan tantangan dalam pekan ketiga. Bournemouth datang ke Tottenham Hotspur Stadium dan membungkam tuan rumah dengan gol cepat Evan Nilsson di menit ke-5, sebuah defleksi yang membuyarkan tren positif Frank. Mereka gagal membalas meski usai laga fans kecewa. Ini menjadi pengingat tajam bahwa pragmatis itu tidak selalu berbentuk kemenangan, tetapi kesiapan membaca ekstremitas situasi. Dalam 3 laga itu, pola pragmatisme Thomas Frank tampak sebagai pilar utama, menjaga lini belakang kuat, fleksibel antara blok medium hingga rendah, dan memanfaatkan momentum serangan balik tajam. Saat menghadapi Burnley, transisi menyerang dibarengi pertahanan terstruktur. Saat melawan City, disiplin taktik menjadi tameng sekaligus tombak. Sedangkan melawan Bournemouth, hanya 1 momen inkonsistensi yang merusak konstruksi, bukan kegagalan total. Keseluruhan performa ini menunjukkan bahwa pragmatisme bukan kata mati, tapi strategi yang hidup. Frank menghadirkan Tottenham yang tidak lagi rentan dibaca, yang mampu menahan tekanan besar dan sekaligus mengeksekusi momen-momen kunci menyerang. 3 laga awal mungkin tak sempurna, tapi frasa hanya kebobolan 1 gol adalah deklarasi bahwa era baru telah dimulai dengan kepala tegak. Pragmatisme ala Frank memberikan harapan. Bukan blind idealisme, tapi sepak bola yang realistis, adaptif, dan bertahan sebagai tulang punggung kemenangan. Lebih dari sekadar hasil, ini adalah janji yang dielaborasi 1 pertandingan demi 1 pertandingan menuju musim yang lebih stabil dan kompetitif. Yang lebih terhormat di klasemen. Secara realistis, Tottenham belum tentu langsung jadi penantang juara, tetapi finish di 4 besar Premier League jelas jadi target yang tidak berlebihan. Dengan pertahanan yang mulai disiplin, mereka punya modal untuk menyaingi Arsenal. Meski kehilangan beberapa pemain penting, tetap punya kedalaman skuad yang menakutkan. Sementara Chelsea diam-diam kembali agresif di bursa transfer, membuat mereka berpotensi bangkit sebagai pesaing kuat. Bagi Thomas Frank, ujian terberat bukan hanya melawan klub besar, melainkan menjaga konsistensi melawan tim-tim menengah seperti Aston Villa, Newcastle, atau Brighton. Disinilah pragmatisme diuji. Jika Tottenham bisa stabil menghadapi lawan seperti itu, mereka tidak hanya akan memetik memang tinggi, tetapi dengan gaya baru yang lebih realistis, Spurs punya alasan untuk percaya. Mereka mungkin belum siap menggeser City atau Arsenal dari tahta, namun cukup untuk berdiri sejajar dan menatap masa depan lebih cerah. Dan jika pragmatisme Frank terus berbuah hasil, bukan tidak mungkin Tottenham akan menulis cerita yang berbeda dari stigma lama mereka. Tim yang hanya indah di mata, tapi kosong di lemari trofi.